spill aja yang di grup yang ada antum kirim itu Pak. Siap Bang Ali, siap Siap. Ini bantuan untuk masyarakat, untuk ini sudah sampai ada sekitar 5 titik yang dari kemarin 5 titik saya kasih untuk anak tersebut. Kemudian untuk 50 sak semen, untuk sak semen, alhamdulillah mereka berterima kasih sekali kepada kita, kepada pimpinan API, kepada umat itu Bang Ali. Gitu Bang Ali. Lanjut Bang Ali. Masih ada yang lain tuh. Coba yang Masih lain. banyak Bang Ali. Bentar dulu. Jadi spill aja semua nggak apa-apa. Oke, siap Bang Ali. Siap Bang Ali. Oh, dalam ini Bang Ali. Dan ini anak yang terkena, yang kena, aduh, mau tutup. Oh, tutup. Bentar dulu Bang Ali. Ini belum saya simpan ini. Dan ini anak yang terkena apa namanya? Aduh, kok nggak bisa juga tukar ya? Ini anak kita yang terkena apa, ibunya yang meninggal dunia sampai sekarang belum diketemukan. Belum ditemukan sampai sekarang. Saya dengarnya nangis, saya lihat ini nangis ya Bang Andi. Saya telepon Ustaz Arif, nangis saya. Mengadukan anak tersebut karena anak ini sedang dalam masa kasih sayang, kemudian butuh seorang ibu. Nggak nyangka ibunya langsung terjun ke dalam sungai di tengah-tengah jembatan, ya, di tengah-tengah jembatan ibunya meninggal dunia. Ini ini bantuan untuk ini semuanya bantuannya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Yang lain lagi masih ada itu. Bentar dulu Bang, tidak bisa dibuka ya mana masuk dalam ini saya. Bukan ini. Bukan ini Bang. Bentar dulu tidak bisa dibuka ini. Mana bisa dibuka yang lainnya. Yang lainnya berupa video Bang Ali, berupa video. Video itu di ini saya ada tuh di Facebook saya. Ini berupa video Bang Ali. Berupa video semuanya. Oke, kalau gitu bisa. Bisa saya buka ya. Apa pula ini? Apa pula tuh? Itu semuanya Bang Ali. Tadi saya ada video itu banyak saya pakai, lupa saya ini ya. Bang Ali, itu ini ada 100 orang Bang Ali yang ini. Ada 100 kakak itu. Untuk di sini. Tempat lain ada 80, tempat lain ada 40 juga, jadi ada sekitar 220. Kemudian ada yang berupa duit saya kasih. Itu Bang, lupa saya ininya di dalam video Bang Ali. Bisa dibuka di sini Bang. Ini saya buka deh. Gantian. Ya, siap Bang Ali. Coba aku yang digedein. Nah, ini satu. Oke. Ini persiapan berangkat. Itu bukan saya Bang Ali, bukan saya Bang Ali, bukan saya yang itu siapa? Itu bukan saya Bang Ali, bukan saya. Oke. Bukan saya Bang Ali, bukan saya Bang Ali. Tadi saya berangkatnya saya live tadi itu berangkatnya mobilnya. Yang ini ada. Bukan. Itu udah saya bukan sama Ustaz Alif saya kasih semuanya. Bang Zuma udah kasih. Tadi semuanya. Ada fotonya. Yang ini. Yang mau jalan tadi. Enggak, bukan. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Ada saya kasih sama Bang Zuma berupa video semuanya. Oh, kalau yang ini baru nih. Iya, itu kemarin itu. Oke. Sip. Kemarin itu. Ada semuanya, itu saya kirim sama Ustaz Alif semuanya. Dokumentasinya udah saya kirim semuanya sama Ustaz Alif. Oke. Bang Datuk, mungkin gitu aja Bang Datuk biar kita lanjut. Siap. Makasih banyak laporannya. Ya, siap Bang. Siap. Lanjut. Siap Bang Datuk. Oke, ada Bang Daen. Selamat malam Bang, silakan.
Kristen atau Muslim? Maaf, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ya, saya rasa bersyukur banget ya bisa langsung dijawab sama Bang Zuma. Saya asal saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yang lebih dikenal dominan mayoritasnya Katolik ya atau Kristen gitu. Jadi kita di sana tuh kan hidup berdampingan kan bersama orang-orang nonis begitu. Jadi saya mau nanya kepada Bang Zuma mengenai batasan kita nih Bang. Gimana batasan kita sebagai seorang Muslim yang hidup berdampingan gitu? Batasan toleransi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya pernah melihat bagaimana sudut pandang Bang Zuma ketika contohnya ini ada satu daerah yang ingin membangun masjid, akan tapi dalam pembangunan itu dibantu juga sama orang-orang nonis gitu, non Islam gitu, baik dari segi dana dan tenaganya. Jadi itu Bang Zuma, syukran. Iya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian ikut berpartisipasi dalam membangun rumah ibadah, ya tergantung situasinya sih sebenarnya. Yang penting jangan dipaksa kan gitu. Jangan mereka dipaksa untuk kemudian turut membantu. Tapi kalau mereka datang memberikan bantuan kepada kita untuk bangun masjid, dalam hal ini secara fisik mereka datang sekedar untuk angkat pasir dan seterusnya, itu biasa itu. Karena ini kan kita bukan negara Islam. Kita dituntut kemudian untuk toleransi antar umat beragama. Yang penting dalam tatanan keagamaan kita tidak diganggu dan juga kita tidak mengganggu. Kita saling menghargai satu sama yang lain. Itu bagus bang, itu bagus. Dalam cakupan sebagai warga negara itu bagus, saling membantu seperti itu bagus. Yang penting pada saat prosesi keagamaan ya mereka tidak boleh turut campur. Begitu juga kita dalam prosesi keagamaan boleh aja. Karena kita ini kan makhluk sosial. Kita butuh makhluk yang lain, kita butuh manusia yang lain. Begitu kawan. Yang penting jangan kebablasan. Hari ini dia bantu kita, kemudian ini besok kita bantu juga membuat gereja, ikut-ikut di dalamnya, kemudian sampai mengalami hal-hal yang ya mungkin ada trik atau apa gitu, bukan kita zuzon, tapi itu banyak terjadi. Tadinya hanya diundang sebagai pemusik, lama-lama ya mereka sudah beranak-anak dan anaknya sudah jadi oten. Curhat sama aku gitu, tadinya saya cuman pengantar gitaris acara ini bang, tapi lama-lama ini ya sudahlah, itu trik. Biasanya gitu, kita nggak zuzon, tapi biasanya mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri itu karena mereka mengharapkan kita juga melakukan hal yang sama. Mengucapkan hari Natal. Ya betul, itu yang terjadi seperti tahun-tahun lalu kan, ketika hari raya Idul Fitri itu mereka datang ke rumah, namanya berziarah kan, memberi selamat gitu, salam gitu, dan sebaliknya gitu mereka mengundang kita ke acara Natalan gitu. Kata mereka mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, intinya datang saja gitu, menghadiri gitu Bang Zuma. Ya nggak boleh. Itu kan prosesi agama, ngapain kita hadir? Inilah kalau toleransi, orang-orang ini kan harusnya menghargai kita. Bahwa ada batasan-batasan di dalam agama Islam itu yang saudara kita Islam tidak bisa langgar. Sama halnya kalau mereka sudah tahu jangan makan babi, kita dilarang makan babi, udah datang aja pak, nggak usah makan babi, tatap-tatap aja babinya. Iyalah. Kan tidak dimakan toh, yang dilarang kan makan. Nggak apa-apa, nggak usah makan pak, tatap-tatap aja, kami cuma simpan di meja kok, nggak perlu pun dimakan, liatin aja sampai liurnya itu meleleh. Akhirnya lama-lama coba deh, kan begitu awalnya. Wah enak juga ini pesta-pesta kayak gini, besok datang lagi, akhirnya yaitu cinta. Ingat kak pesan Al-Quran, iblis itu cara menyesatkan bukan secara langsung tapi selangkah demi selangkah.
saya tidak menangkapnya. Intinya kalau masalah tentang akidah itu ya, kita harus Iya. tegas dan Betul sekali. Dan saudara kita Kristen pun harus sadar itu bahwa realisasi daripada saling menghargai dan mengasihi adalah memahami batasan-batasan agama saudara kita. Kan gitu. Sudah Iya. tahu dilarang mereka ikut, janganlah diundang. Kan kita bisa berhubungan dengan hal lain seperti berbisnis, kumpul di balai desa dalam acara memakmurkan, kemudian membuat desa kita semakin maju berkembang. Jangan dalam hal-hal yang memang dilarang. Kalau dalam hal yang lain silakan kerjasama membangun jembatan, ayo. Tapi kerjasama bikin acara Natalan ya janganlah, itu tidak toleransi namanya. Sudah tahu orang Islam dilarang dalam agamanya seperti itu, masih juga diundang, berarti Anda kurang ajar. Baik Bung Zuma, terima kasih banyak atas ilmunya Bang Zuma. Iya, sama-sama saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, jadi wabarakatuh. menyimak saya Rala tadi itu dari ini Aceh. Oke, sipil dulu ya, tanggung nih. Baru kita langsung Oh, diskusi. dari Aceh. Iya. Dari yang tadi itu dari Aceh. Ini Aceh. Oke. Tunggu, saya buka lagi yang lain. Nah, ini persiapan Aceh ini. Terus nah ini bawahnya aduh taruh. Terbaca nggak nih? Yang wakili kita di sana siapa? Aceh. Bakri Aceh. Oh, Bakri Aceh. Nah, ini Bakri. apologet. Aduh, nggak kebaca sih kok berem. Kebaca nggak nih? Nggak ya? Duh, kenapa buram sih? Nah itu, kebaca ya. Baca bang. Spanduknya ada ya Kanda? Nah itu ada itu di bawah. Terus, oh nah nih bawahnya lagi. Ada sih spanduknya nih. Nah ini terbaca nih. Apologet Islam Indonesia. Aceh ini. Oke. Perjuangannya memang nih berat. Nih, udah sampai lokasi nih. Alhamdulillah. Aceh. Terima kasih teman-teman netizen. Oke, terima kasih. Ada videonya tadi. Nah ini videonya sih. Gimana ya? Kecil suaranya ya. Oke. Dari sini suaranya aja nih, biar gede. Apologet Islam Indonesia sudah berada di lokasi tangga bencana Kabupaten Aceh Kamiang. Insya Allah sebentar lagi akan kita salurkan bantuan dari rekan-rekan Apologet Islam Indonesia. Oke, itu. Itu tadi suara dari video. Lanjut. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut. Iya, kami ucapkan ya terima kasih kepada kawan-kawan Muslim, Aki dan Ukti. Terima kasih sudah membantu support saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Jangan lupa didoakan kawan-kawan kita yang Muslim di sana, ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita lanjut lagi dialog. Kalau Sumut besok bergerak, Sumut. Siapa Bang Parok langsung memimpin besok Sumut. Itu Alhamdulillah. laporannya. Oke, siap. Makasih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen lagi. Kita ngobrol santai lagi. Kita sharing-sharing lagi sama Gurunda Zuma. Kalau ada teman-teman Kristen, request aja. Izin kalau kawan-kawan Muslim kalau bisa standby aja dulu. Oke, izin Bang Wawan kalau bisa cari tempat yang aman. Mas Kan, selamat malam. Kristen Muslim Bang. Mas Kan, agamanya apa Bang? Ya Mas Rat, agamanya apa Bang? Halo. Izin teman-teman Muslim, izin ya kasih kesempatan lagi teman-teman kita Kristen untuk naik, biar kita bisa dialog lagi. Karena sudah disampaikan tadi kan, sudah ada laporan dari Bang Datuk,
sudah disampaikan ke Ketua Apologet Islam Indonesia Ustadz Alif. Sekarang kita lanjut lagi dialog. Teman-teman Kristen lagi kita naikkan. Bang Awe, selamat malam. Assalamualaikum, saya ingin berucap terima kasih. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya, Bang. Terima kasih ya Bang, sudah sampai bantuannya ke kampung saya di Kota Lintang dan di Aceh Tamiang. Bawah jembatan itu telah kampung saya. Alhamdulillah. Gimana suasana di sana, Bang? Saya saat ini di Korea, cuma Oh, gitu. rumah adik saya, kakak saya, dan rumah mendiang orang tua saya separuh hilang dan mereka sudah tidak ada lagi rumahnya. Jadi saya tadi melihat videonya, saya berterima kasih atas saudara-saudara saya yang telah membantu. Jadi saudara kita, keluarga kita tinggal di mana sekarang ini? Di Aceh Bang. Iya, maksudku nginap di mana gitu? Balai desa? Sebagian enggak Bang, ada sebagian ada namanya Kampung Payabedi, itu memang tidak kena banjir, semua keluarga mengungsi di sana. Oh, kalau lahannya di situ masih luas, harusnya pemerintah kasih aja situ sebagai pemukiman ya, untuk tinggal menetap di sana. Cuma memang untuk saat ini saya bukan promosikan untuk daerah saya Bang, orang memang butuh untuk pengobatan sama air bersih dan penerangan. Saya pun nggak mau menyalahkan pemerintah. Ya begitulah Bang, pemerintah lambat. Karena Saya banyak mungkin. sangkanya provokator ya. Enggak kayak gitu. Ya, bukan karena banyak Bang. Mungkin masyarakat ini semua sudah tahu kok. Saya nggak mau nanti saya dibilang provokator kan. Saya nggak mau. Cuma biar aja lah masyarakat yang melihat. Ya, pemerintah itu bukan mengabaikan, cuman terstruktur rapi gitu. Lambat Bang. Saya paham. Memang akses itu belum ada. Emang nggak bisa dijangkau. Sudah sampai 7 hari. Dan saya mendengar, saya sempat nangis Bang. Jujur saya bilang, pas waktu orang mereka melapor kami lapar, belum ada pertolongan, sampai adik sepupu bapak saya pun masih terjebak air. Cuma nggak tahu saya Bang, sampai menolong, sampai saya mau kirim uang, tolong kalian sewa boat atau speedboat, abang yang bayar dari sini, abang kirim. Cuma memang tak bisa juga Bang, cuma alhamdulillah kabarnya dia sudah selamat. Tapi nggak masalah lah Bang, Begini mereka Bang, selamat, biarlah rumah. alhamdulillah. Yang kayak beginian itu memang kita harus bekerja sama, jangan ke pemerintah saja. Banyak kok elemen-elemen masyarakat, begitu ya. Jadi jangan menyalahkan Itu pemerintah, Ya, begitu. saya tidak menyalahkan Bang, memang betul. Saya tidak menyalahkan, makanya kalau saya ngomong nanti saya takut provokator. Yang jelas memang itu pertolongan. Cuma yang banyak saya bilang, yang banyak itu menolong masyarakat, yang masyarakat juga yang menolong. Sama-sama masyarakat kok. Oke, itulah Saya pentingnya tidak menyalahkan. gotong royong, saling Ya. tolong menolong ya. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia harus percaya sama pemerintah. Presiden turun langsung kok, gitu ya. Bahkan beberapa gubernur, kepala daerah turun langsung gitu. Itu sih. Mudah-mudahan saudara kita diberi tetap- ketabahan ya. Ya, saya tetap Indonesia Bang. Saya tetap Indonesia, biarpun mereka panas-panasnya, saya tetap Indonesia kok. Jujur. Nah, ini Ya, Komal. saya cuma Ini Ya, saya Komal, cuma naik Komal di sini. terbuka loh. Terbuka gitu loh. ya. Saya cuma Bang naik ini cuma ingin berterima kasih aja Bang. Oke, Bang. Iya, sama-sama Bang, Ya. sama-sama. Ya. Turunkan aja saya Bang. Makasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salon tutup, Dek Hisar. Kalau udah malam tutup. Silakan Dek, ini Dek Hisar Kristen nih, Katolik kalau nggak salah beliau ini. Silakan Dek, ada yang mau di. Ya, salam, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Gimana Dek? saya bilang salam kok salam tutup. Emang? Ya salam tutup kalau malam gimana sih? Bro, ini kan
Salam itu kan kita nggak ngerti karena kan Kristen, jadi bahasa umum aja. Ya salam. Gimana jawabnya ya coba? Ya, salam. Salmon. Salam tuh. Gimana ngejawabnya kalau Anda bilang salam, kita di sini jawab apa? Salmon. Coba Salam. ajarin. Nah, saya Muslim. Gimana tuh? Gimana? Pak? Ajarin coba. Salah cara jawabnya gimana? Kenapa diturunin? Kabur nih. Astagfirullah. Ada Dika Sihotang. Le, Dika Sihotang, selamat malam. Selamat malam. Ya. Kristen, Le Dika. Kristen. Mantap. Woi, ini keren. Silakan Le Dika Sihotang. Ada yang mau di Karabe? Silakan. Nggak ada bang, nggak ada. Lalu mau bertanya, mau belajar atau mau apa? Le, silakan Le. Nggak ada bang, mau masuk aja bang. Mau menyimak begitu ya? Iya. Boleh. Soalnya kami baru kena bencana. Di mana daerah mulai? Tapteng. Tapanuli Tengah. Iya. Jadi gimana kondisimu di sana? Ya, kayak gitulah musibah. Ini jadi gimana ini Bang Andi? Bang Andi, monitor. Sibolga ya bang ya? Kalau kota Sibolga, kalau ibu Tapteng. Kapten? Tapteng. Tapanuli Tengah ya? Iya. Oh, ya, iya berdampak juga di sana katanya. Ya sabar-sabar aja bang. Mau kayak mana lagi namanya musibah. Tidak ada yang mau menginginkan itu ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan bisa segera dibantu oleh pemerintah dan swasta. Tapi kalau saya lihat dari maps tadi ada yang shoot dari ini, memang banyak penebangan tambang-tambang kayu di atas gunung-gunung itu. Liar tapi juga. Nah, pohon mati, udahlah gampang longsor lah. Tidak ada lagi tempat penyimpanan air. Nah, cari jalan ke bawah. Itulah yang terjadi. Ada yang nakal. Gimana kawan? Sudah ada bantuan bang masuk bang ke tempatnya bang? Enggak bang, kalau Sibolga itu kan kena longsor, bencana banjir. Kalau Tapteng memang banyak pohon, curah hujan tinggi itu aja. Longsor juga di situ ya? Iya. Tapsel, Garoga itu parah juga. Tapi lebih parah Aceh. Iya sih. Aceh lebih parah bang. Betul-betul. Sampai ada kampung hilang katanya di sana. Ada 4 atau berapa 3 ya? Semoga segera pulih kembali. Amin. Andi nggak mau kesana jadi punya bantuan. giliran masing-masing itu nanti wilayahnya bang. Kenapa? Punya giliran masing-masing yang nanti bencana itu gue bilang bang. Yesus lagi. Disebut Yesus lagi. Iya kan kita kan menurut BMKG kan gitu bang. Iya, semoga enggak lah. BMKG.
Tapi kami terharunya kayak gini bang. Di Masjid Agung Sibolga kan itu kan viral itu. Iya. Nah, jadi belum sampai sebulan datanglah bencana kayak gini. Yang mati orang Aceh. Jadi yang bunuh yang 5 orang itu nggak tahu orang mana ya kan. Jadi kayak gini lah yang diterima. Oh, yang Kalau yang mahasiswa bunuh di itu ya? rumah, kalau dibunuh di rumah ibadah kayak gitu, inilah yang diterima bang. Ya juga sadis sekali ya. Iya, Mahasiswa yang karena tidur itu. beritanya kemarin viral, bencana ini pun viral lah kayak gitulah. Karma yang kami dapat tuh. Iya. Bisa juga karena apa ya? Memang setiap akhir tahun curah hujan tinggi. Itulah kekuasaan Allah itu bang, kayak mana dibilang bang? Bang Dika. Adil sih adil. Bang Dika Kristen atau Muslim Bang Dika? Kristen. Kok Allah yang disebut bukan Yesus? Biasanya Kristen sebut Yesus. Aku udah capek ngomong sama Bang Juma, Bang Pandi. Ini si Hotang yang teman kita diskusi biasa. Iya Bang Zuma. Beliau yang sering diskusi sama kita nih. Oh gitu, lain namanya. Tapi enggak, udah lama aku nggak diskusi, udah malas. Ledika, halo Le. Takut datang Apa Le ya? nanti, Bang. Sabar-sabar lo Le ya, yang di Sibolga ini. Tapi memang gini lah, nggak bisa kita menyalahkan karena mungkin pemukulan di masjid lah, enggak lah. Itu yang pasti mungkin karena memang udah satu nasib lah dulu itu kita bilang. Yang kedua ya Enggak juga bang. Dulu-dulunya pun banjirnya, ini banjirnya luar biasa. Gini bang, Kayak mana bang? memang Sibolga ini bang, aku jujur-jujur aja ya. Kayak mana? Aku udah pernah ke Sibolga. Banyak itu dataran rendah menuju ke laut. Enggak Jadi juga. banyak kayaknya itu. Iya bang, gunung-gunung itu bang. Dekat Karena kali botak, bang, kan? kecil kali yang dataran rendahnya ke laut bang. Cuman cepat dibuang ke laut, kan gitu. Jadi kayaknya ada pertemuan-pertemuan sungai dari puncak-puncak gunung itu menuju dia ke kota itu, ke dataran rendah itu, ke dataran apa itu. Akhirnya menyatulah air itu membandang dia. Enggak Itu juga sebenarnya bang. banyak banjir Sikitnya, kiriman ya, kuda. sikit kalau Sibolga sikitnya bang. Kalau Taptingnya bang. Ya Tapting itu ya, gini dia bang. Iya Hutan-hutan enggak. di Sibolga atas itu kecilnya bang, bang. udah gundul memang. Jadi penyerapan airnya itu udah jadi apa Bang, ya? kalau di Nggak Tapting abang bilang iya, ini Sibolga kecilnya bang. Alah tuan. Enggak ada gundul di Sibolga bang. Mau iya bang, sama seperti Jakarta bang. Di Bogor yang hujan. Udah. Jakarta yang menderita. Melvin udah. Bang Dika kalau mau nyimak di sini aja, standby aja. Lah. Iya aku heran. Kota kelahiran kita kan kayak gitu juga dibilang. Aku pun bingung aku. Ini komal diskusi lintas agama, nantilah kalian curhat berdua sama-sama Kristen kan. Iya betul bang. Oke lah bang. Iya. Oke bang. Oke. Di sini aja. Oke. Les Hutang nggak usah turun di sini aja sambil nyimak-nyimak, belajar kan gitu. Ya. Apa Gimana? sih bang? Ya simak-simak. Tapi Lesi Hotang yang kok jadi Allah le bilang le, kenapa nggak Yesus le? Nah itu dia kaget aku tadi. Coba, kenapa jadi Allah? Yang ada aja rencana lain mau jadi mualaf. Kemana dibilang itu kan? Kemana dibilang itu kan kemauan kehendak hati bang. Macam mana ini?
Oh iya, nggak apa-apa lah bang. Samanya tuh bang ya, anggap sama lah bang ya. Aku pun sama-sama masuk ke lubang tali yang kita bang. Kalau nggak kita dapat bencana. Kayak mana yang dapat bencana sekarang nggak dapat mayatnya kan? Nah itulah, nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak dibikin. Itu kan kayak mana juga itu. Masih syukur kita sehat-sehat. Ya, harus bersyukurnya kepada Allah, kepada Tuhannya Yesus, like Dika. Jangan kepada manusianya, kepada Tuhan. Entah sama siapa lah itu. Memang bang, kayak mana dibilang bang, kalau kita di bawah tekanan lempeng, nggak bisa melawan manusia ini. Jadi kepintaran kayak mana pun tetap juga yang diterima, ya kan gitu. Ya udahlah, Bang Dika, like Dika standby aja, di mute aja sambil menyimak. Mungkin Bang Victor, Oke bang. mungkin like Victor mau ngobrol santai, mau diskusi santai, silakan Bang Victor. Ada juga tadi Bang Aldaus, Mas Aldaus yang semalam tuh, kemarin malam diskusi. Naik Bang, kalau mau bertanya lagi Bang Aldaus, silakan. Silakan, kebetulan ada Bang Zuma, Bang Aldaus kalau mau naik bertanya lagi silakan. Puas Bang Aldaus. Silakan Mas. Ayo Mas Aldaus, udah dijambak tuh. Kalau Bang Victor ini nggak tahu dia ini. Mudah-mudahan diberi hidayah lah cepat-cepat oleh Allah. Silakan Bang Aldaus naik, silakan Bang. Like Melvin juga kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibincang-bincangkan, silakan. Like Melvin ya, like Victor ya. Oke. Santai aja lah, santai aja. Iya. Aku sedikit yang sama Bang Zuma. Ini Bang Zuma bisa simak ya, narasi Bang Zuma yang muku kritisi tentang angkatan jahat. Nah, yang tanda Yunus. Ya. Jadi yang kuikuti dari narasi Bang Zuma ada memang itu ucapan Yesus itu angkatan jahat, kira-kira beginilah narasinya ya. Angkatan jahat ini tidak akan meminta tanda, tapi tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Nah, artinya Yunus di perut ikan selama 3 hari, demikian juga dengan anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kulihat Bang Zuma ini mengatakan bahwa yang bangkit itu kan iblis ini karena merujuk pada angkatan jahat. Padahal narasi itu bukan begitu. Angkatan jahat ini yang diucapkan Yesus itu merujuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta tanda pada Yesus. Tapi Yesus nggak memberi tanda kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus ini sebenarnya, Yunus di perut ikan itu sebenarnya nubuatan akan Yesus yang akan berada di dalam bumi, di alam kematian selama 3 hari. Dan Yunus yang dimuntahkan dari ikan ini, begitulah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Jadi peristiwa itu pun adalah peristiwa nubuatan. Nubuatan itu nggak mesti kata-kata. Peristiwa pun merupakan sebuah nubuatan. Jadi gitu dia. Jadi jangan disimpulkan bahwa yang bangkit itu adalah angkatan jahat. Salah. Yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh peristiwa Yunus yang masuk di perut ikan selama 3 hari. Begitu juga Yesus akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti halnya Yunus yang dimuntahkan dari perut ikan pada hari yang ketiga. Begitu aku meluruskan itu dari Bang Zuma kepada Bang Zuma. Bang izin bang ya, keluar bang ya. Oke, siap, like dikasih siap. Silakan Gurunda. Iya. Iya, jadi apapun narasinya, mau nubuat kah atau apakah,
Tapi itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima tanda itu? Yang berhak. Siapa itu? Yang meminta. Siapa mereka? Ya angkatan jahat. Siapakah angkatan jahat itu, Juma? Orang Farisi. Betul. Nah, ketika kemudian diberikan tanda ini, orang Farisi ini apakah berhenti sampai situ? Enggak. Tanda jahat, tanda angkatan jahat, yaitu tanda yang Yesus berikan kepada mereka, mereka ajarkan kepada non-Yahudi. Maka Anda menerima tanda itu, padahal itu adalah tanda yang diberikan kepada si jahat. Gimana dong? Masuk gini, bukankah tanda Yunus itu di perut ikan selama 3 hari 3 malam dan dimuntahkan ikan dia merujuk kepada Yesus yang akan ada di perut bumi selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga? Bukankah setuju nggak kau situ, Juma, dengan pernyataanku itu? Oh enggak setuju. Kenapa? Iya, karena di situ tidak disebut Yesus tapi disebut anak manusia. Anak manusia biasanya mengarah kepada siapa? Yesus atau siapa? Tunggu dulu, Yudas juga anak manusia dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tidaklah mungkin kepada si jahat diberikan kebaikan. Namanya si jahat diberikan si jahat. Maka di dalam pengajaran Yesusnya, di dalam Lukas 22, nomor 53, apa kata Yesus? Apakah sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pedang dan pentungan? Padahal kau setiap hari melihat aku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu sekarang tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Jadi awal dari penangkapan Yesus itu adalah awal kuasa kegelapan. Maka Yesus dalam Yohanes 12:31, apa katanya? Sekarang juga dunia dihakimi, sebab sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dilemparkan dari mana? Kan iblisnya turun di alam orang mati, alam maut. Nah dari sana dia keluar. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Anda ikut mengimaninya, berarti Anda bagian daripada itu. Kan ada 2 tanda. Murid yang benar minta tanda. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, yang satu minta tanda, yang satu juga minta tanda. Yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari langit. Beda kan? Beda. Anda berada di mana? Ya tanda yang pertama, angkatan jahat. Jadi kita yang pertama yang sepaham kita adalah angkatan jahat dalam pernyataan Yesus itu merujuk pada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, ya kan? Yang kedua, persimpangan kita, perbedaan kita. Kau mengatakan bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Anak manusia yang dimaksudkan itu, maksudmu adalah Yudas Iskariot, kan kira-kira begitu? Betul. Oke. Sementara aku mengatakan anak manusia di Alkitab itu biasanya dia itu merujuk mengarah kepada Yesusnya itu. Jadi Yesus itu kan disebut anak manusianya dia itu untuk menyatakan bahwa dia 100% manusia, itunya maksudnya itu. Nah, kalau kau mengatakan, oke lah, kuterimalah dulu pernyataanmu bahwa anak manusia di dalam ayat itu mengarah pada Yudas Iskariot. Di ayat mana lagi yang lain pernyataan anak manusia ini yang mengarah pada Yudas Iskariot sehingga bisa menguatkan argumenmu? Tidak ada kemudian data untuk membantah, karena Yudas memang anak manusia. Yang menguatkan argumentasi saya adalah bahwa Yesus itu bukan makhluk yang dikutuk. Pahami itu dulu. Nanti Apakah Yesus adalah makhluk yang dikutuk? Bukankah yang dikutuk ini adalah yang menerima suap? Oke. Di mana aku akan menjawab semua pertanyaanmu, Juma. Di mana tahe ayat yang kau bilang terkutuklah yang disalib di kayu salib Timotius itu berapa itu? Biar aku buka dulu Alkitabku. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27, iya. Ulangan yang di Perjanjian Baru, yang di apa? Galatia 3:13. Galatia
3. Sebentar dulu ya. Gak apa-apa, kita bahas aja. Biar kita buka bayar ayat itu. Galatia. Ini saya izin sapa dulu Bang Aldaus. Mas Aldaus, selamat malam Mas. Ini muridnya Bang Zuma nih. Ya, sehat Mas? Sehat. Ya, sambil belajar Mas ya. Nanti habis ini giliran Mas Aldaus ya. Oke, ini cuma Galatia 3 ayat 13 ya. 13. Iya. Biar ku bacakan ya di tanganku adalah kitab ini. Galatia 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia ini ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Benar, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benar. Apakah Yesus dia menjadi terkutuk? Kan begitu dia kan, menanggung kutuk. Nah, itu kan lari kan? Anda sendiri yang mengatakan Yesus, tapi nanti Anda katakan bukan Yesus, tapi dosa orang lain, kan lari. Artinya dengan kata lain Anda mengakui bukan Yesus yang disalib. Oh, enggak lah, Yesus lah yang disalib itu. Enggak ada. Nah, sekarang permasalahannya dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Yesus tidak berdosa dan nah, itu kan Anda ingkari lagi. Berarti bukan yang disalib. Dia yang disalib, menanggung. Nah, dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang ditanggung, yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa kau bertanya itu, Juma? Sementara Pilatus sendiri berkata dan ahli-ahli Taurat itu juga berkata, biarlah kami yang menanggung dosa ini. Kan begitu. Artinya Pilatus menjatuhkan hukuman itu. Pilatus berkata begini dia. Aku tidak menemukan satu kesalahan pun dari orang ini sehingga dia layak dihukum mati. Katanya. Kan gak bersalah dia itu. Nah, jadi karena memang sudah nafsu membunuh itu ada pada diri orang Yahudi dan orang Farisi ini, dan mereka pun tahu, mereka mencari-cari cara untuk membunuh tapi gak menemukan cara karena gak ada kesalahannya. Lalu mereka berkata, biarlah dosa itu tertanggung pada kami dan keturunan kami, katanya. Jadi memang Tuhan Yesus ini nggak berdosa, dia yang dicari-carinya dosanya, kesalahannya. Nah, lantas kenapa dia harus kena salib? Orang dia nggak berdosa. Itulah dia untuk menepati, menggenapi nubuat itu penebusan dosa manusia. Aduh, itu doktrin. Itu doktrin orang Yahudi nebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Larinya kacau. Lama cuma di perjanjian lama. Ya iya, sekarang dia menggenapi nubuatan yang mana? Kan nubuat yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Yahudi tidak seperti nubuat yang dibikin-bikin oleh orang Kristen. Imam kepala Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Kristen ngarang cerita Yesus harus mati untuk nebus dosa dunia. Kan tidak nyambung. Yang tahu prosesnya itu adalah orang yang terlibat pada keadaan di TKP. Siapa mereka? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Nah sekarang kalau kayak apa Pilatus mengatakan, kalian yang menanggung bukan aku. Karena yang sudah disidang ini kan tidak pernah mengaku bahwa aku Yesus dan tidak pernah mengaku aku bukan Yesus. Coba Anda lihat, apakah kamu adalah Mesias, anak Allah? Apa kata dia? Apalagi gunanya aku bertanya? Apalagi gunanya aku berkata? Kamu sendiri yang mengatakan. Jadi bukan mengatakan, aku bukan Mesias. Atau dia mengatakan, iya betul aku Mesias. Tidak ada itu. Nggak ada. Malah dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia Yesus. Nah, itu baru cocok. Sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Itu baru betul. Tapi kalau anak manusia yang menjadi kemudian angkatan jahat sebagai tanda untuk mereka. Bisa Yudas, bisa Bom-Bom, bisa Edis, juga bisa kamu.
Karena Yesus itu adalah hamba yang dilindungi. Pokoknya siapapun dia pasti manusia. Tapi tidak Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang dikasihi. Oke, Juma, boleh kita lihat apa Markus 14 ayat yang ke-61 ya. Ini dia. Oke. Kau bilang tadi Yesus tidak mengaku. Ya, dan aku bacakan samamu Markus 14 ayat 61. Iya. Tetapi ia tetap diam. Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini pertanyaan imam besar itu nih ya di sidang imam kepala. Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya N besar kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini ya, tanda tanya petik ya. Jawab Yesus, akulah dia, kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi sebenarnya Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini sebenarnya perjalanan Yesus, peristiwa perjalanan Yesus di dunianya ini, pelayanannya. Dan ini adalah kesaksiannya sebenarnya ini. Injil ini kan kesaksian. Jika satu peristiwa, satu orang yang menyaksikannya, bagi orang Yahudi itu nggak diakui. Cuman kau aja yang ngomong itu. Cuman satu saksi nggak laku. Paling sedikit 2 saksi baru laku. Makanya Injil ini 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa penyaliban itu benar. Jadi dia 4 saksi yang membenarkan peristiwa itu. Itunya maksudnya cuma. Ya, jadi gini Bung. Kalau Anda membahas Markus 14 kan udah beberapa saat yang lalu kita bahas tuh. Bagaimana seorang menggunakan kain lenan lari meninggalkan Yesus, iya kan? Nah, di mana? sekarang Dia berapa kain lenan itu? Biar kita lihat dulu kain lenan itu. Dia berapa? Di data 52-nya kan? 52 apa? Markus juga itu ya? Iya, Markus 14. Markus 14. Ya, ada memang kain lenan. Biar kita bahas kain lenan ini, siapanya manusianya ini. Sekarang kalau Anda membahas data kemudian Markus 14 di data 62, 61, 62. Ya. Dikatakan akulah dia kan gitu. Wah, Mesias itu. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, tergenapi enggak ini? Tergenapi apanya? Lah kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata akulah dia. Oke, kita tunggu sebentar. Tergenapi enggak? Kita masuk ke wilayah Paulus ya, yang Bukan. Yesus Markus aja dulu. Markus Kan, boleh. kan di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus memesan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, orang yang disalib ini mengatakan akulah dia. Tergenapi enggak? Akulah dia. Itu kan Yesus belum mati. Penyesat itu datang. Kan saya sebagai muslim mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Bahwa pandangan saya ini si penyesat dan dia mengatakan akulah dia. Mari kita balik ke ayat itu. Ayat berapa itu? Pertanyaan saya saudara, di Markus 14:62, pertanyaan saya, ada apa orang-orang itu bertanya, apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Kalau itu Yesus, ngapain ada pertanyaan itu? Bukankah orang-orang yang ada di sana sudah 33 tahun bersama dengan Yesus yang asli? Terus kenapa harus bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, anak Allah? Kenapa harus ada pertanyaan? Itu diusung pertanyaan itu karena ada keraguan di antara seluruh manusia yang ada pada saat itu. Ini Yesus atau bukan sih? Itu fakta. Makanya di dalam Markus 16 selanjutnya data 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Tuh rupa lain.
Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi masih bertanya-tanya, apakah engkau Mesias? Anak Tuhan yang maha tinggi. Loh kok pakai nanya gitu? Ada-ada aja. Karena mereka ragu. Ini siapa ini? Ini siapa orang ini? Masa tiba-tiba hanya gara-gara menghilang beberapa saat saja, tiba-tiba muncul orang semua pada bingung. Ini siapa? Saya mengatakan bahwa yang ditangkap bukan Yesus, maka yang disidang bukan Yesus, maka yang disalib bukan Yesus, maka yang keluar dikubur bukan Yesus, maka yang disembah Kristen bukan Yesus. Selesai. Nah, silakan Anda nyusun kemudian penelitian Anda bahwa itu Yesus, silakan. Tapi patahkan argumentasi perintah Tuhan bahwasanya jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Rubah data itu. Bunuhlah orang benar supaya aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian kan orang-orang bersalah nih yang ingin dibenarkan. Maka orang benar harus dibunuh untuk kalian supaya kalian itu bisa dibenarkan. Tapi dalilnya tidak begitu. Sedangkan Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran 24 itu Taurat? 23 itu Taurat. Ya kan? Terus kenapa harus mengacu kepada surah-surah Paulus? Kristus telah menebus. Kenapa harus ke situ? Sementara Yesus tidak merujuk ke situ. Yesus merujuk kepada kitab yang sudah tertulis lebih dulu. Yaitu Taurat disebutnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus dengan matinya. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab Nabi-Nabi. Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Orang jujur diselamatkan dan ditebus. Ditebus oleh siapa? Oleh orang pengkhianat. Dalil itu, dalil. Aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis di kitab-kitab terdahulu. Nah, ada nggak di kitab terdahulu kemudian Mesias mati pada hari ketiga bangkit? Di mana itu bisa dibaca? Nggak ada, Bung. Nggak ada. Kalian aja yang memaksakan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang terselubung dalam nama Yesus supaya orang bisa terpedaya dengan itu. Ayo. Jangan kau hancurkan komputermu, santai aja. Halo, yang gini cuma, yang bisa kusimpulkan, kau menjadikan kitab ini salah duduk, salah berdiri. Artinya, ketika di Injil Matius, Yesus itu kan nggak pala mengatakan, akulah dia, kan begitu kan? Dia mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya, ngambang. Artinya nggak belak-belakan dia di kesaksian Matius ya, bukan Markus. Lalu kau berkata, nah kan Yesus nggak ngaku kan? Oke, batal ini hanya karena tidak spesifik Yesus mengakui. Kau menuduh, oh kan Yesus nggak ngaku. Oke, makilah. Lalu kutunjukkan Markus. Ketika Yesus di Injil Markus berkata, pertanyaan Kayafas itu, apakah engkau Mesias anak yang terpuji? Yesus menjawab dengan tegas, akulah dia. Lalu kau berkata, nah kan terjadi nubuatan di yang di Matius 24 ayat 4 dan 5 kan kau bilang bahwa akan banyak datang penyesat dengan mengaku aku Mesias. Berarti apapun jawaban di Alkitab ini akan tetap salah sama kau. Lah, kitab itu yang menjelaskan isinya. Masa saya harus menjelaskan sesuai dengan bukan kitab itu? Kan jelas Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai siapa? Oknum yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Jangan yang mengatakan akulah cantik, akulah ganteng, tapi akulah dia. Lawang orang waras harus paham itu. Sekarang permasalahannya, ada nggak yang mengaku akulah dia? Ada. Yang mana? Yang disalib. Nah, memungkinkan enggak itu betul-betul bukan Yesus? Memungkinkan. Kenapa bisa? Mustahil Yesus itu disalib.
Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia sampai dikutuk? Dosa apa? Ada nggak dosa Yesus? Tak ada. Yesus tidak berdosa. Nah, berarti bukan dia yang disalib. Anda muter lagi ke sana. Tapi Anda maksakan karena Anda ego, ingin dosa Anda itu ditebus. Kan lucu. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak memiliki dosa, dengan kata lain, mustahile Yesus yang disalib. Itu aja. Titik. Orang yang disalib adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Yesus mati dengan jalan kutuk. Na'udzubillah. Kemana perginya orang yang mati di kutuk? Surga, rupanya. Ini kesalahan konsep dari awal. Sebenarnya rangkaian demi rangkaian yang Anda kemudian ingin coba tegakkan itu pondasi awalnya karena dosa kaliannya itu yang ingin ditebus. Sehingga keinginan supaya masuk surga dosa ditebus, supaya selamat dosa ditebus, harus kalian merangkai data demi data supaya bisa sampai ke sana agar klop. Tapi tidak begitu. Yesus mengajarkan dosa ditebus itu dengan cara bertobat. Sekarang kalau Tuhan itu Maha Pengampun, bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa harus ada yang salip-salipan kayak gitu, kayak aneh-aneh aja nih? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Angkat tangan, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Terhapus gak? Terhapus. Lalu siapa yang mengajarkan manusia sudah menjalar ke bumi oleh satu orang sehingga menjalar kemana-mana sehingga harus ada pendamai? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Paulus. Paulus yang mengajarkan itu. Ilmu dari mana? Dari si dia yang mengaku-akulah dia ini. Ini si yang kerok ini. Yang ngaku-ngaku akulah Yesus. Ini. Ada nggak Yesus mengatakan waspada kepada Yesus? Ada. Yesus tegas mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus. Mengaku Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus nggak? Yes, Yesus Kristus. Terus kenapa harus dipaksakan ketika sudah ada nasihat Yesus? Dan juga ajarannya bertabrakan dengan ajaran Yesus anak Maria. Kenapa harus dipaksakan? Tujuannya apa? Ya hanya sekedar untuk mendurhakai Tuhan dalam nama Yesus. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kalau itu bukan Paulus in the gang, dan itu bukan Kristen, lalu mana? Tidak ada, hanya Kristen. Kalau begitu Yesus pembohong. Adalah lebih baik Yesus itu bukan pembohong dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Itu lebih cocok daripada tidak ada yang disesatkan, Yesus jadi pembohong dan Kristen juga hancur karena Yesus mengajarkan akan ada penyesat memakai namaku. Mana itu? Yesus pembohong berarti, Kristen yang betul. Tapi kalau Kristen ini mau menyadari ketika Yesus orang benar, maka Kristenlah yang hancur. Iya. Ya, malam sabar Bang ya. Bang KPK saya mute lagi. Dari tadi saya mute. Kasih kesempatan Bang Victor dulu selesaikan. Pak Pendeta ini Assalamualaikum, Muslim, Kristen? Halo, saya pengikut Simon Petrus yang memikul kayu salib, yang mati di salib. Oke, siap. Di mute dulu Bang ya. Simon lagi nih. Simon yang disalib. Ini tadi ada dua nih ya. Jadi ada dua pandangan. Ada yang dikatakan menyalib Yesus, ada tiga pandangan ya. Victor, Yesus yang disalib. Kita umat Islam bukan Yesus yang disalib. Pak Pendeta ini Simon Petrus yang disalib. Nah ini seru nih. Ada tiga arah nih ya. Ada tiga arah. Iya. Berarti dengan kata lain yang disembah oleh Victor ini Simon. Ya, seperti dikatakan Bang Juma tadi di Galatia 13 itu sangat betul. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa makhluk terkutuk? Ialah iblis. Iblis. Sesuai dengan perkataan Yesus, enyahlah engkau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan manusia apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Jadi iblis itu adalah Simon. Sesuai juga Simon yang memikul kayu salib. Dan anak manusia telah mati di kayu salib.
itu merujuk kepada Simon lah yang dikatakan sebagai iblis yang mati terkutuk. Man rahasia katanya. Semakin berat ini. Yang benar yang mana ini yang disalib? Yang jelas yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang memikul kayu salib itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah memikul kayu salib, saudaraku Victor. Ini benar yang dikatakan Bang Juma tadi. Yesus tidak memikul kayu salib, yang memikul kayu salib itu Simon. Aku tanya dulu ke pendeta, agamamu apa? Saya mula-mula kau percaya kepada Yesus? Tidak. Saya pada Petrus. Kau percaya pada Petrus? Petrus. Karena kunci kerajaan surga itu telah diberikan Yesus kepada Petrus. Wah, betul sekali Mas. Ya. Yesus itu tidak memiliki kuasa lagi. Petruslah yang berkuasa. Apa yang kau ikat di dunia maka akan terikat di surga, kata Yesus kepada Simon. Di atas Apa yang batu kau karang. lepas di dunia akan terlepas di surga. Artinya apa? Simon Petrus memegang kuasa dan Yesus tidak berkuasa lagi. Sudah habislah itu. Yang mendirikan gereja, yang mendirikan jemaat itu Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja dan tidak pernah memiliki jemaat. Satu pun tidak pernah. Jemaat yang ada di seluruh dunia ini adalah jemaat Simon Petrus. Jadi Anda ini telah mendustai perbuatan baik Simon Petrus. Oke. Pendeta, kau percaya enggak? Sebentar, kau percaya enggak Yesus itu disalibkan, pendeta? Tidak. Tidak percaya sama sekali. Itu Simon yang disalibkan. Simon Petrus yang disalibkan itu ya, yang bersama dua orang penjahat itu ya? Iya, Simon Petrus, bukan Yudas. Bukan Simon yang memikul kayu salib. Simon dari Kirene itu, Simon dari Kirene. Iya, itu Simon kan dari Kirene. Dan Bukan Simon Petrus ya. Iya, Simon Petrus itu. Simon kepada Petrus telah diserahkan itu Simon Petrus. Simon yang mana ini? Simon yang ada kolerasinya itu hanya satu, Simon murid itu, Simon Petrus. Ya. Ada berapa Simon? Tunggu dulu. Mesa. Biar ku bedah dulu biar kita pelan-pelan dulu. Berarti yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene yang menolong memikul salib Yesus itu, begitu? Bukan menolong, dipaksa dia. Dipaksa. Kalau menolong beda, dipaksa dia. Dipaksa dia ya sama tentara Romawi ya. Iya, salib Yesus yang digunakan, bukan salib penjahat ya. Itu ada Yesus punya satu salib. Salib Yesus itu diambil, diberikan kepada Simon. Betul. Lantas dia berjalan di belakang ya Yesus. Si Simon ini yang disalibkan ya. Ya itu kan yang tertulis Alkitab. Jadi Yesusnya gini pendeta. Pada saat itu pertama-tama kali kan Yesus yang memikul di tengah jalan karena tidak mampu lagi Yesus memikul kayu salib ini terjatuh. Tidak ada bunyi di tengah jalan dalam Alkitab itu, tidak ada di tengah jalan. Ya, ada tuh. Ya, dari aku tanya dulu kau, apakah dari awal memang Yesus Simon Kirene ini memikul salib itu dari awalnya? Pada saat itu Simon Kirene kan ditahan waktu Yesus itu mau disalib. Ya. Lantas salib Yesus itu diletakkan di pundaknya si Simon. Dan berjalanlah Simon di belakang Yesus. Dibawalah orang itu ke Bukit Tengkorak. Terjadilah proses penyaliban, selesai di situ. Dan dia sampai di sana ayatnya berkelanjutan di dalam original text paper tidak bertuliskan Ada proses itu. Coba itu kelahiran Simon. Ini nanti bingung teman-teman Kristen. Pendeta izin mute dulu Pak Pendeta. Apakah Natal kelahiran Simon? Sebentar. nanti dulu. Pak Pendeta tadi saya bilang apa tadi waktu typing? Di mute dulu Pak Pendeta, izin. Ini bahaya nih. Kacau. Sabar dulu, sabar dulu satu-satunya. Ini selesaikan dulu Bang Victor ini. Berarti yang lain Natal itu kelahiran Simon gitu. Ya bentar Bang Aldo, nanti dibahas itu ya. Ini dulu kita selesaikan dulu karena tadi masih dialog Bang Zuma sama Bang Victor. Saya kan tadi bilang jangan mengacau dulu. Biarkan Bang Zuma dulu selesaikan narasinya biar sama-sama belajar kita semua di sini. Narasi gini Bang Sebentar. Bang Victor sabar. Bang Melbourne ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim?
Yang teman-teman Kristen, izin kalau Kristen di mute dulu, yang kawan-kawan Muslim standby dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini mulai gaduh nih karena sudah ada masuk Simon Petrus yang disalib nih, bahaya. Lah KPK, izin KPK di mute dulu lah ya. Jangan di mute terus, nanti langsung diturunkan itu kalau nggak mau dengar kau bicara. Kau di mute dulu kau. Nggak usah lah kau kayak gitu. Kita kasih kesempatan nanti setelah ini. Bukan daripada kalian mengacau. Apa yang dikacaukan? Lebih baik kau diam dulu daripada kau diturunkan. Kau pilih lah dulu yang mana kau pilih. Mau diam atau diturunkan? Ini Ya udah, kau diam dulu ya. Sekarang Bang Victor kan tadi sudah tidak bisa membantah nih bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Biar sebentar dulu Fandi. Silakan. Ya. Aku akan kubantah dua-duanya, Juma dan si pendeta ini. Gampang aja kok membantahnya ini ya. Juma mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Karena bertepatan juga nubuatan tentang tanda Yunus, anak manusia akan berada dalam perut bumi itu selama 3 hari, mengacu pada Yudas Iskariot. Kata Juma ya, akan kutunjukkan sama kalian bahwa Yudas itu di tempat yang berbeda pada saat penyalipan Yesus, yaitu di Matius 27 ayat 3. Beginilah ayat bunyinya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia di besar Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah si siapa ini, si Yudas Iskariot ini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, ini ucapan si Yudas Iskariot ini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, kata si Yudas. Tetapi jawab orang Farisi dan tua-tua itu, tanda petik ini, apa urusan dengan kami ini, dengan kami itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi situasinya di satu peristiwa Yesus sedang disalibkan, di peristiwa yang lain Yudas menyesal dan melempar uang itu. Nah, di ayat lain juga di Kisah Para Rasul, Yudas itu setelah penggantungan itu dia terbelah perutnya. Nah, di sini Yudas ada kok peristiwanya. Bagaimana mungkin Juma berkata yang disalibkan Yesus itu adalah Yudas, sementara Yudas sendiri mengembalikan uang si 30 perak itu kepada tua-tua Yahudi. Maka Juma ini batal itu ya. Yang kedua, aku mau bantah si pendeta ini. Si pendeta ini berkata yang disalibkan itu. Nanti dulu kalau itu. Kasih boleh, biar Juma dulu selesaikan. Ya biar kamu bisa Gimana paham. ayat Matius 27 ayat 3. Oke. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa penulis kitab saudara itu mencatat sesuatu kejadian yang terjadi berdasarkan hasil penyelidikan. Mereka bukan saksi utama. Mereka menuliskan satu kesaksian orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda melihat Alkitab Sabda di catatan kaki Matius 27 nomor 5, di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu yang dialami oleh Yudas hanya mati dengan cara disalibkan. Lihat catatan kakinya. Tapi saya tidak konsentrasi di situ. Yang saya ingin katakan kepada saudara, cerita tentang Matius, penulis Matius, dan juga cerita yang dilakukan kemudian oleh Lukas di dalam buku keduanya, yaitu Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Di situ diceritakan begini. Matius 27 nomor 5, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka para imam membeli tanah dengan uang itu, dan tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Anda bisa lihat di situ. Bandingkan dengan Lukas, Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Tadi kalau di dalam Matius 27 yang membeli tanah imam. Kontradiksi. Kemudian
Kita lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Jadi Yudas tidak peduli mau diapakan uang itu. Tapi ketika kita melihat di dalam kisah Rasul 1:18, di situ diceritakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas telah membeli sebidang tanah, berarti dia sudah niat sebelum matinya. Sedangkan di Matius 27 yang membelinya adalah imam dan dia tidak berniat membeli tanah. Nah, faktanya adalah menurut Matius 27 tanah dibeli sesudah Yudas mati. Sedangkan di dalam kisah para Rasul 1:18 tanah dibeli sebelum Yudas mati. Mana yang betul? Matius 27 nomor 5 yang dilakukan Yudas dari uang hasil kejahatannya adalah melemparkan uang ke bait suci. Sedangkan dalam kisah para rasul itu adalah Yudas membeli tanah, sebidang tanah. Yudas membeli sebidang tanah. Kalau yang satunya melemparkan, yang satunya membeli tanah. Tidak sinkron. Duit itu dipakai membeli tanah. Yang satu duit itu dilemparkan ke tanah. Nggak cocok. Lalu bagaimana kematian Yudas? Di dalam Matius 27 nomor 5 gantung diri. Kisah para Rasul 18 jatuh tertelungkup. Kontradiksi. Siapa yang membeli tanah? Di Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam kisah para rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kontradiksi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan Yudas sebagai pengganti Yesus hanya dengan kisah yang kontradiksi seperti ini? Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Nah, kalau kemudian ada yang muncul bahwa yang disalib itu adalah Simon, semakin benar Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Hanya itu dari saya, silakan. Mungkin materi ini sudah usang bagi saya. Silakan aja karena ini unik. Ketika kemudian yang disalib itu Simon, ini juga adalah hal baru bagi orang-orang Kristen yang harus menjadi catatan penting bagi saudara. Silakan pendeta mula-mula untuk dijelaskan karena mungkin kedudukan Anda lebih tinggi daripada mereka yang sudah mula-mula. Mereka ini hanya dari koreksi dan protes-protes terhadap ajaran yang mula-mula sehingga muncul sekte mereka. Silakan. Oke. Terima kasih ya sahabatku Bang Juma. Saya telah diberikan ruang waktu kesempatan untuk berbicara di 4.000 manusia yang mendengar ya saudaraku ya. Ini suatu kebenaran yang harus kita sampaikan secara alkitabiah ya, secara literasi tekstual, baik secara terjemahan ataupun secara original text paper. Jadi selesai pembicaraan saya ini, saya harap nanti kita bersama-sama bisa mencari kebenarannya. Silahkan nanti googling, searching, atau mencari data-data yang lebih akurat, sehingga nanti apa yang saya sampaikan di sini sifatnya tidak framing, tetapi fakta. Baiklah, akan saya mulai ya. Jadi begini saudaraku ya, sesuai dengan Galatia 3:13 menyatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ya, jika hal ini disematkan atau disandingkan untuk Yesus itu tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang disakralkan di dalam kekristenan ya menjadi hal yang terkutuk, atau bagaimana mungkin Yesus menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib? Tentu ini akan menjadi hal yang rancu ya, tidak balance ya, kontroversial. Jadi siapakah dia yang mati di kayu salib itu, yang terkutuk itu? Tentu yang terkutuk itu hanya iblis. Satu-satunya makhluk yang terkutuk di dunia ini ialah iblis ya. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa Simon yang disalib? Jelas, karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri yang berkata dari mulutnya, bukan dari saya yang berkata, bukan dari Pak Yanto yang berkata, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Simon Petrus. Tidak lain, tidak bukan. Hanya satu
ya, yang disebut sebagai iblis pada saat itu ialah Simon Petrus. Nah, lantas mengapa, apa kolerasinya Simon Petrus bisa disalib? Nah, pada saat itu datanglah Simon, ya. Simon itu dari Kirene, ya, dari luar kota. Dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dia datang pada saat itu, salib itu, ya, salib yang diperuntukkan untuk menyalibkan Yesus itu diberikan kepada Simon pada saat itu, ya. Artinya apa di sini? Artinya Yesus tidak pernah memikul kayu salib. Jadi ada suatu teologi yang diyakini di dalam kekristenan, siapa yang memikul salib, nah itulah, ya, yang memikul dosa manusia. Nah, jadi di dalam hal ini bisa kita simpulkan di ayat tersebut menjelaskan bahwa Simonlah yang selama ini memikul kayu salib. Yesus tidak pernah memikul salib dan Simon berjalan di belakang Yesus. Ya, artinya pada saat digiring, ya, ke atas bukit tengkorak tersebut, Yesus tidak pernah memikul kayu salib sampai di lokasi tersebut. Ya, yang memikul salib sampai di lokasi tersebut, yang dicambuk di tengah perjalanan, dan yang dipakaikan mahkota duri, dan yang lalu meminum anggur asam, dan yang membawa salib tersebut hanya satu orang, yaitu yang bernama Simon. Maka Simon ini matinya disalib. Harusnya ketika Simon dikatakan mati disalib, tidak cuma 3 dong, 4 kalau Yesus ikut disalib. Sebab 2 penjahat, 1 orang yang benar. Nah, kenapa dikatakan demikian? Harus 4. Karena Yesus juga, kalian mau menyalibkan Yesus. Tetapi faktanya Alkitab menceritakan Yesus berjalan di depan Simon. Simonlah yang memikul kayu salib tersebut. Begitu. Simon. Nah, sesuai hal tersebut, jika kita sangkut pautkan, kolerasinya apa dengan Galatia 13 dan dengan ketika Yesus menyebut Simon ini sebagai iblis, tentunya ini memiliki kolerasi pas bahwa Simonlah satu-satunya manusia yang disalib pada saat itu. Begitu. Sesuai, sebelum kejadian Yesus berkata, kamu sudah menyangkalku 3 kali, katanya dengan Simon. Sudah 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkalku. Nah, maka kamu harus memberikan nyawamu padaku, kata Yesus. Baiklah, kali ini aku tidak akan menyangkal. Nah, itu perjanjian antara Yesus dengan Simon Petrus. Sudah ada perjanjian bahwa Simon Petrus akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Di mana direalisasikan? Di sana lah saatnya. Disitulah tempatnya. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan, selain daripada prosesi penyaliban tersebut, ya, yang mati di atas kayu salib itu adalah manusia tadi yang saya sebut Simon. Saya mau menyampaikan bahwa untuk sekarang ini Yesus sudah tidak memiliki kunci kerajaan surga. Artinya apa? Artinya seluruh pengikut-pengikut Yesus atau seluruh orang Kristen di dunia ini tidak bisa masuk surga tanpa Simon Petrus. Bukan Yesus. Alasannya apa? Alasannya apa, Pak Pendeta? Kenapa kami orang Kristen tidak bisa masuk surga? Nah, bagaimana caranya kalian bisa masuk surga walaupun kalian memiliki 1000 Yesus? Jangankan 1 Yesus, 1000 Yesus. Jika tidak kalian melalui Simon, kalian tidak bisa. Karena ada perjanjian antara Yesus dengan Simon. Apa kata Yesus? Ya. Apa kata Simon kepada Yesus? Kata Yesus kepada Simon, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, maka akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia, maka akan terlepas di sorga. Ini suatu perjanjian antara Yesus dengan Simon. Ya. Jadi hanya satu yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa membawa kalian ke dalam kunci kerajaan sorga itu hanya seorang yang bernama Simon. Yesus tidak memiliki kuasa lagi tentang kunci kerajaan sorga. Dan di mana Simon sekarang ini, pertanyaannya? Ya. Masa Simon jadi Tuhan? Ya itulah faktanya. Karena berarti apa? Simon menebus dosa itu. Betul. Simon yang menebus dosa, dia yang mati.
darah-darahnya yang tertumpah, dia yang memikul kayu salib, dia yang memegang kunci kerajaan surga. Yesus tidak memiliki jamaat, ya. Yesus Berarti Natal itu tidak pernah. kelahiran Simon itu. Berarti. Ya, bisa jadi. Jadi begini, Yesus tidak pernah mendirikan jamaat. Ya, yang mendirikan jamaat tersebut adalah Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja tersebut pun adalah Simon Petrus. Jadi, adanya gereja, adanya jamaat, harusnya dikatakan itu jamaat Simon, bukan jamaat Yesus. Begitu. Nah, pertanyaan yang paling besar, di mana Simon sekarang? Ya. Simon sekarang berada di neraka. Kenapa Simon di neraka? Karena sudah dienyahkan oleh Yesus. Siapa yang mengenyahkan Simon? Apa kata Yesus? Nyahlah engkau iblis kepada Simon. Artinya apa? Disuruh dia nyah. Kemana tempatnya iblis ketika dia nyah dari dunia ini? Ke tempatnya di mana iblis? Coba tolong dijawab. Kalau bukan di neraka, maka haruslah umat Kristen ini masuk dulu ke neraka, mengambil kunci kerajaan surga itu kepada Simon, keluar di sana dari neraka itu, barulah bisa masuk. Dan apalagi mau menunggu Yesus turun ke bumi, tidak bisa. Tidak bisa Yesus turun ke bumi. Karena apa? Karena kuncinya di bawah Yesus, di bawah Simon. Ya. Diambil lagi lah kuncinya, diambil. Bagaimana mau diambil Simon di dalam neraka? Itu persoalan. Ambil doang. Jadi tidak bisa, saudaraku, di bawah. Yesus tidak bisa turun ke bumi. Itu saya jamin. Kenapa Yesus tidak bisa turun ke bumi? Karena kunci kerajaan surga tersebut dibawa oleh Simon. Sudah diberikan kepada Simon waktu itu. Nah, Ngapain dibawa kuncinya itu? kecuali ada yang bisa mengantarkan itu. Jadi itu suatu kemustahilan. Nah, saya rasa cukup sampai di situ saya menyampaikan. Silahkan kembali lagi kepada sahabat saya, Bang Juma. Silahkan, Bang Juma. Oke, Gurunda monitor atau lagi masak? Biar ditanggapi Victor dulu, Bang. Oh, siap. Beliau Silakan, yang Bang. punya hajatan ini. Karena besok kalau betul-betul Simon yang disalib, filmnya harus dirubah jadi Simon bukan Yesus. Natal mah nggak usah gereja. Bang Victor dulu yang tanggapin. Silakan Bang Victor. Bang Aldo sabar ya. Mana berani sutradara merubah itu, rugi itu film. Jadi menurut Bapak Pendeta tadi kan, pendeta mula-mula ini Simon yang disalibkan. Simonnya ini pun dia ngambang ya, tadi katanya Simon dari Kirene yang disalibkan karena memikul salib itu. Lalu dibilang Pak Pendeta lagi, oh tidak, Simon dari Kirene itu menyerahkan salib itu lagi kepada Simon Petrus. Karena Simon Petrus berada di belakang katanya kan. Bang Victor, itu satu orang yang sama. Simon Petrus dari Kirene itu satu orang yang sama, enggak berbeda itu Simonnya. Lanjut Bang. Enggak, itu berbeda. Simon dari, aku tanya dulu Pak Pendeta, Simon dari Kirene itu apakah itu orang yang sama dengan Simon Petrus? Orang yang sama. Simon Orang itu yang sama. tidak ada kolerasinya dengan cerita ini. Hanya satu Simon yang memiliki kolerasi, ialah Simon Petrus. Simon dari Kirene itu adalah Simon Petrus gitu. Iya, dia dari luar kota. Kan sudah dijelaskan di dalam isi. Dari luar kota Simon. Nah. Gini Bang, Simon ini banyak Bang. Ada Simon Petrus, Maria pun banyak Bang. Simon Petrus satu, Simon dari Kirene satu, ada lagi dia Simon orang Zelot, ada lagi nanti dia banyak ya, satu nama itu kadang Yesus pun ada, Yesus Kristus, Yesus Barnabas, Maria pun bahkan ada 4. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria sahabat saudara Marta. Jadi jangan hanya karena Simon lalu kita sama-samakan, lalu kita jadi-jadikan begitu. Kolerasinya ada di Galatia 13 Yes, dan ketika Yesus juga mengatakan bahwa Simon Petrus adalah iblis, dikolerasikan di Galatia 3:13. Bukan kolerasi, korelasi Bang. Oh iya, itu korelasi itu maksudku. Iya. Nah, jadi itu kan ada kolerasinya antara Galatia 13 itu. Yang dikatakan terkutuk itu adalah iblis. Siapa yang dikatakan iblis itu? Yesus mengatakan bahwa Simonlah iblis. Maka yang dimaksud dengan
dengan yang mati di kayu salib itu adalah seorang yang terkutuk. Dan yang terkutuk itu adalah iblis, dan iblis itu bernama Simon. Siapa yang menyebut Simon? Yesus. Kan ada kolerasi semua itu. Oke. Jadi Bang, Yesus pada saat itu kan digantikan posisinya memikul salib ini oleh Simon Petrus ya Bang ya. Aku ikuti Abang aja lah. Betul. Lalu Bang, itu kan yang dicambui itu, yang dicambukin itu kan Yesus ya pertama-tama. Lalu di tengah jalan digantikanlah dia oleh Simon dari Kirene atau Simon Petrus. Kuikuti pun Abang, nggak apa-apa. Lantas Bang, kemanakah Yesus yang kena cambuk, yang capek itu, yang berdarah-darah itu deh Bang? Oke, ya. Kita kembali. Setelah itu kan di hari ketiga Maria Magdalena itu kan. Enggak, gini Bang, pas di perjalanan salib Via Dolorosa itu Bang, kan Yesus kan mikul nih, nggak sanggup lagi, jatuh dia, digantikan oleh Simon dari Kirene, yang Abang bilang adalah orang yang sama dengan Simon Petrus. Yesus yang tertatih-tatih itu, yang terluka kena cambuk itu, dia kemana dia Bang? Lari dia, lari pergi. Oh lari ya. Kalau ditunggu di situ matilah dia, gawat kau. Jadi dia kan karena nggak sanggup dia, maka terjatuh, salib itu jatuh Bang. Lalu tentara Romawi mengatakan kepada Simon dari Kirene, kau menggantikan, bantu dia untuk memikul salib ini, karena Yesus nggak sanggup lagi melanjutkan memikul salib Bang. Lalu Abang bilang Yesus yang kena cambuk itu lari dia Bang, itu birit-birit Bang ya, gitu maksud Abang. Oh Mak Jang, iya. Tepuk tangan untuk Abang Pendeta. Satu, kita buktikan dulu. Kita buktikan. Jadi saya biar tidak dibilang framing, kita buktikan. Di hari ketiga, Maria Magdalena itu mendatangi goa. Bang, betul dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Biar ku lanjutkan lagi Bang. Lari dia kan orang rame-rame Bang di situ menonton Bang, rame-rame dia. Ya kan peristiwa besar itu Bang, Yesus ini. Betul. Karena dia orang besar. Oh itu kan tidak ada yang mengenali Yesus. Orang Roma pun tidak tahu Yesus. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan Yudas pada saat itu. Apakah pada saat itu dia lari atau diserupakan Bang? Yesus ini? Yang diserupakan itu kan begini, konsep daripada diganti itu kan diganti Simon. Ya saya jelaskan dulu sama kamu. Oke, diganti Simon, ya toh. Setelah itu dia entah dia kabur, entah dia lari, bahasanya itu dia pergilah dari situ. Karena kalau dia bertahan musibah lah buat dia. Itu secara ilmu psikologi kita gunakan kan? Oke. Pada hari ketiga, waktu Maria Magdalena dan para murid sudah menyangka dia mati, pintu gua itu sudah tertutup, mayat Simon itu tadi sudah tidak ada di dalam gua. Ya, karena Simon tadi yang disalib. Lantas disangkanya pria itu adalah tukang kebun pada saat itu. Ternyata pria itu adalah Yesus. Ya. Maria Magdalena dan para murid sudah menuduh dia mati. Oh tidak. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Itu Yesus yang bilang. Kenapa kau cari orang hidup? Sementara yang dicari Maria Magdalena itu kan orang mati. Disangkalah oleh Yesus. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Bang, nggak malu Abang ngomong-ngomong kayak gini Bang? Kenapa malu? Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Yesus yang sendiri. Nonton 4,1K ini Bang, yang Abang pikir ya nggak anak tamat TK semua ini Bang? Saya tidak bilang kalian anak TK, tetapi saya meminta kalian mengoptimalkan kinerja otak kalian. Yang Abang pikir ya nggak berpendidikan kami yang nonton-nonton ini Bang, malu lah Bang kayak gini ngomong-ngomong gini Bang. Kalau saya meremehkanmu dari tadi, Dek, kamu tidak saya ajak berdiskusi. Jangankan kamu, abangku saja Juma ini saja, sahabatku ini saja mau mendengarkanku. Masuk kan begitu. Tidak ada aku yang membohongi kalian. Kalaupun Bang berapologet mau menekong-nekong berbelit-belit Bang, yang elegan dikit lah Bang. Lah, dari tadi apa tidak elegan? Apa semua pernyataan aku ini tidak alkitabiah menurutmu? Aku di alkitabiah loh. Tertulis loh. Malu kita ngasih referensi kayak gini Bang. Coba contoh, aku contohkan ya. Ketika Maria Magdalena ke depan gua lari meninggalkan salib itu di depan kerumunan orang, macam mana Bang? Nggak malu ada ayatnya. Ada yang lari telanjang hanya menggunakan kain lenan, kan ada ayatnya. Ada itu ayatnya.
Aku ini enggak apa namanya ya. Maksudku gini, yang pada saat kain lenan itu, pada saat setelah di Getsemani-nya itu, belum penyalipan itu, belum menghadap Pilatus ini yang kita bicarakan ini setelah Yesus memikul salib, nggak sanggup lagi dia, lalu dibantu oleh Simon dari Kirene untuk menyelesaikan perjalanannya ke Bukit Golgota. Jangan ngarang-ngarang lah, malu kita bang. Artinya kalaupun abang mau mengaliun, elegan dikit lah. Oke begini ya, ini pertanyaanku saja. Yesus itu kan tidak memikul salib. Itu kan kata kunci. Yang memikul salib Simon. Kok nggak selesai mikul di situ? Apa nggak baca ini bang? Apa ini? Lukas 27 ini. Aduh bang, ya berapa? Yang kayak mananya? Yang dibayar? Perikop. Nggak Perikop malu itu abang. bukan bagian daripada Alkitabiah. Perikop itu deh. Bang, artinya gini bang, malu Apa kita bang. Abang naik ke atas memelintir-melintir ayat kitab orang dengan cara kayak gini bang. Dek, jangan terguncang imanmu ya. Abangmu ini bukan penjahat, bukan orang yang berbusuk hati, mau menyesatkan kalian. Nggak ada. Gini, bang. Malu bang. Nggak ada malunya aku. Apa aku malu? Kami Maling aku enggak. Kami bang, Kristen ketawa lihat abang ngomong kayak gitu bang, ketawa. Makanya aku dari awal tadi, aku suruh kalian. Cerita si pendeta mula-mula ini. Saudaraku begini, sabar ya, kita elegan sedikit lah kita berdiskusi ya. Dari awal mula aku minta kalau aku berdiskusi kalian ada Alkitab di depanmu. Dibukakan semua ayat yang apa yang aku sampaikan dibuka, tertulis atau tidak. Jangan bawa teologi. Lai Pandi, Kita aku rasa membahas gitu. berdasarkan literasi tekstual. Tidak Bang Juma, aku rasa nih udahlah, mungkin agak-agak apa nanti kita sambung entah minggu depan atau hari besok lah bang ya. Tapi kalau sama malam ini contoh dulu. Ketika kamu sudah shock, imanmu tidak kuat menerima kebenaran. Enggak bang, gini bang. Cemana ya bang. Kita di sini apologet dengan aku bukan sehari 2 hari berdebat-debat kayak gini bang. Ayat ini bang udah capek kita bang. Jadi kalau ngomong-ngomong ngarang-ngarang abang, ngarang bebas, malu bang. Kita buka Alkitabiah, kau sangkal aku dengan ayat D. Kita ini diskusi, ya. Nggak, apa ya yang abang pikir ya nggak sekolah semua kami yang nonton 4.000 loh yang nonton abang ngarang-ngarang cerita. Sangkal aku kita secara Alkitabiah, sangkal aku dengan menggunakan ayat. Kalau kau merasa aku ini framing dan menyesatkan, silakan Bang Juma. Udah kabur dia Bang Victor. Sok dia itu nggak kuat imannya. Nggak ada aku ini membohong-bohongi. Kalian itu bukan anak kecil lagi. Ya, kalian itu bukan anak kecil lagi. Aku ini nggak ada aku itu membohong-bohongi kalian. Kalau kalian aku bohongi dengan permen ya bisa-bisa saja kan. Kalian itu sudah tua, sudah berbulu. Masa mau aku bohongi? Lucu kali itu anak. Kurang akalnya itu. Mana ada aku itu membohongi kalian. Kalian sudah besar, sudah punya anak, sudah berbulu. Masa aku bohongi? Ayat itu ada semua. Bukalah Alkitab. Baca apa gunanya Alkitab itu kalau tidak dibaca. Tertulis semua yang aku sampaikan itu. Yang memikul salib Simon, ya. Yang digiring ke bukit tengkorak Simon sambil memanggul kayu salib. Yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah apa? Yang terkutuk itu namanya. Kalau bukan iblis. Yang disebut iblis oleh Yesus Simon. Sesuai dengan ayat itu. Oke. Mungkin bisa gantian ya Pak Pendeta. Siap. Izin di-mute dulu. Kita sapa dulu Bang Mino. Ini Kristen atau Muslim agamanya Bang? Bang Mino. Oke, nggak menjawab. Bang Aldo, monitor Bang Aldo. Tambah bingung saya. Apanya yang bingung Bang? Bertanya ke Bang Zuma kalau bingung Bang. Langsung bertanya ke Bang Zuma. Ada yang bilang Yesus punya Tuhan, ini bukan Yesus yang disalib. Ya udah bertanya Bang, bertanya aja. Yang benar kalau yang bingung mana? bertanya. Nih. Ya bertanya aja Bang, silakan. Ya apa Simon, apa Yudas, apa Yesus gitu yang disalib. Kalau poinnya Bang, yang penting itu bukan Yesus yang disalibkan. Itu poin intinya Bang dari kedua narasi itu. Berarti penebusan dosa itu nggak ada berarti. Nggak ada Bang, itu ide konyol buatan manusia.
Karena Yesus bilang di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Angkat tangan ke atas, minta ampun sama Tuhan. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku selama ini menyembah manusia. Kayak gitu. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, semalam juga kan Bang Zuma sudah sampaikan. Kalau Gurunda monitor silakan Bang Zuma. Bang Aldo ini semakin bingung gara-gara pendeta ini naik. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan ya, Gurunda. Seperti itu Bang Aldo. Kalau menurut pandangan pribadi saya tadi, penebusan dosa itu ide konyol buatan manusia, karena Yesus banyak berkata, termasuk di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 tadi, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita. Selesai persoalan. Minta ampun kepada Tuhan. Apa harus pindah ke Hindu aja ya biar tenang? Ya, silakan Bang, itu pilihan Anda. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Soalnya macem-macem gitu pemahamannya orang Kristen ini. Iya Bang, betul. Semakin benar apa yang dikatakan Al-Quran, mereka akan berselisih paham sampai akhir zaman. Al-Quran maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semakin benar Al-Quran umat Islam. Jadi kalian itu akan berdebat terus. Ada yang oneness, ada yang Tritunggal, diskusi terus, saling baku hantam. Yesus punya Tuhan, penyaliban kehendak iblis atau kehendak Bapa. Ribut terus. Semakin benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Seperti itu Bang Aldos. Bertanya aja ke Bang Zuma, Bang Aldo, silakan. Iya, banyak sekali berbeda pandangan itu. Gimana nggak tergoncang. Ya makanya belajar Bang. Itulah gunanya bertanya. Bang Zuma kok kayak gini ya? Gitu, bertanya aja ke Bang Zuma. Santai aja. Bang Zuma kok kayak gini sih Bang Zuma? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain. Gitu Bang Aldos. Belajarlah Bang Aldos. Sama-sama belajarnya kita. Bang Zuma kalau monitor masuk aja ya Bang Zuma ya. Udah bobo kali. Belum, Bang Zuma belum jam begini. Biasanya lagi bikin kopi beliau atau sholat tahajud. Begitu Bang Aldos. Bang Handi monitor Bang Handi. Tuh, jadi teman-teman Kristen itu kalau diskusi di Komal Muslim itu semakin membenarkan Al-Quran itu. Ketika kalian berdialog membahas tentang Tuhan, berselisih faham, udah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran 1400 tahun lalu sudah bilang Bang, bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu akan berselisih faham tentang Tuhan mereka. Gitu Bang Aldos. Jadi sampai sekarang kalian itu ribut, bingung. Yang disalib ada yang bilang Simon, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Gitu Bang Aldos. Jadi direnungkan. Nah, kebetulan ada Bang Zuma. Tunggu mungkin Bang Zuma masih tahajud. Bang Aldo, kalau sudah Bang Zuma monitor kembali, silakan bertanya, belajar sama Bang Zuma. Gitu. Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita disuruh pakai otak kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, tuh. Pakai otak. Gitu Bang Aldos. Bang Handi, monitor Bang Handi. Nggak monitor juga. Ketiduran Bang Zuma itu. Enggak, lagi tahajud mungkin beliau. Silakan Pak Pendeta mungkin ngobrol sama Bang Aldos ini. Silakan. Iya. Tambah kacau ngobrol sama ini mah. Kenapa tambah kacau? Kenapa tambah kacau?
nanti Natalannya Simon. Masa Natalannya Simon. Aduh. Jadi kamu Ganti aja keberatan. kalendernya kelahiran Simon. Ya enggak apa-apa kalau kamu mau. Sia-sia. Apa hal yang meragukanmu kalau misalnya Simon yang ternyata dia yang Iya, yang disalib? benar yang mana yang disalib, yang benar yang mana? Yang benar ya Simon, kan sudah dikasih tahu itu sama Alkitab itu yang kasih tahu. Tertulis bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Nah, selesai. Tidak dikatakan Yesus, tidak dikatakan Yudas, tidak dikatakan Yohanes, tidak dikatakan Maria yang memikul salib itu. Hanya satu orang yang memikul salib bernama Simon. Sulitkah itu dimengerti? Sulitkah itu dipahami? Sulitkah itu dicerna dengan akal? Ada ndak yang memikul salib selain daripada Simon dan dua penjahat itu? Pak Pendeta pernah khotbah enggak di gereja kalau Simon itu yang disalib? Oh iya jelas. Apa enggak kabur itu jemaat? Pernah dilempar pakai kursi. Pernah, iya dilempar pernah. Tapi saya mengelak, tidak kena. Jadi tidak masalah buat saya. Masa saya dilempar saya diam? Saya balas lempar juga, akhirnya berkelahi kami kan. Nah, berkelahi waktu itu baku pukul dan sampailah waktu itu ke kepala desa dan didamaikan di tempat kepala desa. Begitu tidak masalah. Dan saya diusir dari gereja itu. Dan saya akan buat lagi. Kan begitu. Hidup itu kenapa dibuat repot? Mereka ngajak baku pukul, hajar. Main kan kita punya. Begitu. Sampai sekarang masih khotbah enggak? Sekarang yang kamu dengar ini apa? Ini bukan rohku ya. Ini aku ini belum mati, masih hidup. Ini masih berkhotbah sampai sekarang. Nih kirim aku koin dulu, sahabatku di bawah ini. Baru 71. Bikin dulu aku ini banyak koin. Biar aku semangat mau ngirim itu. Ya. Pencet dulu itu. Pendeta itu. Nah, dipencet-pencet itu. Apa bintang-bintang. Gitu. Terima kasih yang saudara. Inilah Natalan ini kelahiran siapa Bang Muteta? Ya. Jadi itu terserahlah mau kelahiran siapa itu bukan persoalan itu, ya. Yang substansialnya di dalam kekristenan itu kan tentang penyalipan. Siapa yang disalib? Nah, kita cari di dalam Alkitab yang begitu tebal. Siapakah yang memikul salib itu? Hanya satu orang. Tidak Yohanes, bukan Lukas, bukan Markus. Memikul salib itu kan belum tentu itu yang disalib, Pendeta. Di mana kamu mendapatkan referensi kalau yang orang memikul salib membawa itu? kayu itu belum tentu membakar kayu itu. Sekarang begini ya. Bahwa perikop itu bukan bagian daripada Alkitabiah. Tidak dijelaskan Yesus. Itu tidak ada. Tetapi kata Yesus itu adalah dia dikatakan. Ayat tersebut dari 20, 21, 23, 24, 25, 26 memiliki satu korelasi menceritakan satu tokoh bernama Simon. Yang pada saat itu dialah yang memikul salib, dia yang disalib, dia yang meminum anggur asam. Begitu. Seperti yang dikatakan. Aku sapa dulu Yeni, mungkin ini Kristen beliau nih. Selamat malam Bu Yeni. Malam Bang. Ternyata. Oke, silakan Mbak Bro Yeni mungkin mau tanggapi pendeta mula-mula ini karena ini barbar ini nanti jadi hari ulang tahun Simon nantinya 25 Desember. Silakan Bang. Silakan Bang Yono silakan. Mau nangkapi tema yang mana Bang? Enggak, ini tadi narasinya yang disalib Simon. Hari Simon.
Nah, Oh, narasinya Ya. gimana bang? Yang disalib itu bukan Yesus tapi Simon. Ini kata pendeta nih, pendeta mula-mula. Silakan ditanggapin atau ditanyain bang. Natal juga hari kelahiran Simon. silakan. Ya udah. Iya, tunjukkan aja data kalau memang Simon yang disalib kan, biar enak kita. Ngapain kita cari tahu bang, gitu. Mantap, silakan Pak Pendeta. Itu ditanya tuh. Oke ya. Jadi data yang minta disampaikan itu memang harus disampaikan ya sebagai wujud daripada pertanggungjawaban di dalam menyampaikan narasi. Jadi hanya ada satu tokoh di dalam Alkitab itu yang memikul kayu salib itu ialah Simon. Tidak ada nama lain selain Simon yang digiring ke atas bukit tengkorak tersebut adalah Simon. Dan Yesus itu ternyata dia tidak memikul kayu salib, dia berjalan. Lantas siapa orang yang disiksa memikul salib tersebut kalau bukan Simon? Kita lihat di Galatia 3:13, terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Nah, berarti yang mati di kayu salib tersebut adalah orang yang terkutuk, manusia yang terkutuk, anak manusia telah disalibkan. Siapa anak manusia yang terkutuk yang telah disalibkan itu? Yang terkutuk itu satu makhluk di dunia ini, tidak ada lain, tidak ada bukan, ialah iblis. Tidak ada yang terkutuk di dunia ini selain iblis. Nah, pertanyaannya, siapakah iblis tersebut? Yesus menyebut iblis tersebut ditujukan kepada Simon Petrus. Nyahlah engkau iblis. Ya, sudah jelas 100% yang memikul salib, yang mati di salib adalah Simon Petrus kalau begitu. Nah, saya minta ayatnya yang tercatat bahwa Simon itu tergantung di salib kan, bang. Aduh. Dari tadi Galatia 3:13 itu. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib itu. Oke, di situ berbicara tentang siapa di situ. Apakah ada nama Simon? Oke. Kamu boleh buka ketika Yesus menyebut Simon itu sebagai iblis. Nyahlah engkau iblis. Nah, apa kamu mau menyangkal ketika Yesus menyebut Simon dengan sebutan iblis? Bang, bagusnya itu kan aku udah bilang. Bagusnya abang tunjukkan data. Contoh saya bang, bentar bang, saya tunjukkan data kayak gini ya. Kayak gini itu, bang. Nanti oke, saya tunjukkan data. Itu Pak Hos, ayat itu yang terkutuk itu Pak Hos, tolong dibantu. Nanti tidak framing saya ini. Saya tidak pakai perangkat HP kayak dia ini. Kalah kita nanti. Dibuat iblis roh jahat ini. Iya, di Galatia 3:13 itu aja dibuka. Ya, yang Jadi gini bang ya, gini bang, bentar dulu bang. Jadi yang bagusnya itu tunjukkan data kayak aku ini ya bang ya. Nah, kenapa nama Paulus ada di sejarah kalian, ada di ajaran kalian? Paulus artinya Paulus. Ini baru kita tunjukkan data. Itu salah itu bang. Caranya gimana Bang Yono, pendeta mula-mula ini bukan Islam bang. Silakan abang. Ngobrol dulu, selesain dulu, nanti sebentar masuk ke Islam gitu. Silakan. Ya saya itu jangan Anda itu paham ya. Kita ini berbeda itu saja ya. Nah, Yesus menyebut Simon itu dengan sebutan iblis. Seberapa tidak kau? Mana ayatnya bang? Kan mana? Kan aku butuh ayatnya. Aduh bang, aduh. Oke, kalau sudah saya tunjukkan ayat sudah ya kau. Itu ayat berapa itu host? Yang mana bang? Nyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan melainkan manusia. Itu ada dalilnya tapi lupa juga saya itu dalilnya. Di bawah. Makanya jangan lupa bang. Tolong di bawah itu. Matius 21 nomor 23. Ya. Matius 21 ayat 23. Baca kau. Matius 16. Bulus itu bom. Matius 16 nomor 21 sampai 23. Baca kau.
Itu apa kata Yesus di situ? Nyahlah engkau iblis. Lalu Yesus berpaling kepadanya. Nyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada Simon Petrus. Ya iya, apakah itu ayatnya disebut di situ Simon? Abang Ya itu kan saya Simon. kata, aduh bang. Sulit aku ini kalau ndak menjelaskan. Kita itu jangan asumsi liar bang. Kita berbicara sesuai fakta yang ada. Kan sudah harus saya kita bacakan tidak ayatnya. tahu, Kamu minta ditunjukkan lewat HP. Maksudmu begitu? Iya benar bang. Tunggu, aku ambil Alkitab. Oke bang, lanjut bang. Kau ini buang-buang waktu saja kau ini. Kalau ndak hafal Alkitab, ndak usah kau berdiskusi. Buat jengkel kau ini. Kukira kau ini sudah senior. Ternyata kau ini masih junior. Bang, aduh bang, pengalaman abang jam terbang abang itu masih kurang bang. Kalau kau kurang, ndak perlu kau tanyakan tadi itu foto-foto ini. Nunjukkan Alkitab. Kan sudah hafal, harusnya di luar kepala ayat itu. Longor sekali kau. Nggak hafal kau ayat itu rupanya kau. Lempar aja pakai kursi, Bang. Masa aku harus menunjukkan ayatnya? Diskusi, mana ayatnya? Diskusi, mana ayatnya? Habislah buang waktu. Gini aja bang ya. Gini aja, nggak usah tunjukin ayatnya. Abang, Tuhan abang siapa bang? Simon Petrus. Oke, abang ibadah di mana bang? Ibadah di mana saja saya bisa. Di rumah saya sekarang ibadah. Enggak bang, abang pergi ibadah di mana bang? Rumah ibadat abang namanya apa bang? Gereja mula-mula. Bang, ya kita jujur-jujuran bang ya. Bang, dengar ini bang. Orang udah jawab jujur kok. Maksudnya gini bang ya. Ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat ya bang ya. Makanya Kira aku ini pendusta. sesuatu itu. Aldo ketawa. Dengar ya bang. Bang dengar dulu ya. Oh memang orang katakan bahwa buah itu tidak jatuh dari pohon ya. Memang dari buahnya kita mengenal mereka. Apa bang coba? Apa pertanyaanmu? Kau ini Tidak ngomong jelas. apa sih ini? Ini kamu jual obat. Nanya gereja lah. Nanya di mana ibadah lah. Tidak ada nyambungnya kau ini. Ganti sajalah yang agak cerdas sedikit ini. Soalnya abang ini nyamar terus. Ya aku nggak suka nyamar-nyamaran gitu bang. Nyamar jadi apa aku ini? Power Rangers atau apa? Satria baju hitam. Bang, kita jangan diskusi dulu bang ya. Kalau menurut pribadi saya bang ya, kalau masalah agama, saya menyangkal satu titik itu, anggap saja saya sudah menyangkal Tuhan saya. Serius bang, masalah keyakinan bang. Makanya itu saya tidak mau bang. Sejujur-jujurnya aja bang. Karena itu anggap saja saya menyangkal Tuhan saya itu bang. Gitu. Aku ini bukan anak kecil, sudah tumbuh bulu. Mau kau lihat? Aku ini tidak pernah main-main aku ini. Mana adanya aku ini membohongi kau? Aku ini sudah tua, bukan anak kecil kau itu. Sudah tumbuh bulu kan? Iya, aku aku juga udah tua bang. Yang aku bahas dari tadi itu kan Alkitabiah, ada ayatnya. Apa ndak ada ayatnya aku bahas ini? Apa aku mengada-ada? Bang, coba gini dulu bang ya. Kalau ada tokoh atau ada seorang yang lain di luar Yesus yang mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu dan aku jalan dan kebenaran bang, saya tinggalkan Yesus bang. Kalau ada yang lain mengatakan itu bang. Tapi kenapa saya masih ada? Karena dia bisa berani berkata gitu. Bayangkan bang, coba tunjukkan salah satu pribadi yang bisa berani berkata gitu bang. Oke, Simon Petrus. Makanya itu bang. Oke, Simon Petrus. Oke, kita bahas Simon Petrus ini. Biar kamu paham kehebatan Simon Petrus yang lebih hebat dari Yesus itu. Mau kamu? Yesus pegang kunci kerajaan surga enggak dia? Aku tanya. Gimana? Yesus punya kunci kerajaan surga enggak dia? Yang pegang Simon. Coba, kunci, aku tanya. Kunci surga itu saya tidak tahu di mana tapi dia mengatakan dipegang Simon di neraka. Dia itu
pergi ke sana ya gitu. Aku tidak peduli Yesus ke Hong Kong, ke Amerika atau kemana, itu terserah dia, urusan dia. Yang aku tanya siapa yang pegang kunci kerajaan surga, itu pertanyaanku. Iya nggak tahu lah, masa kamu tanya aku? Emangnya aku tahu kunci? Tanya sama Bang Hendy Selebes, siapa Bang yang pegang kunci itu? Biar paham ini anak kecil ini. Oke. Namanya siapa? Simon. Kau ketawa? Ketawa dia. Kau mentertawai Alkitabmu sendiri. Lucu kali hidupmu itu. Baru kali ini ketika ayatnya disebutkan, dibacakan, dia malah tertawa. Bang, kenapa aku bilang mati hari ini juga mati dengan Yesus itu karena apa? Matius 16 18 sampai 19. Baca aja. Baca itu. Siapa yang megang kunci itu? Kan tadi bilang Simon. Haruslah tunjukkan ayatnya bahwa Simon yang megang, Bang. Iya, makanya dikasih ayat tadi kau buka biar kau percaya. Kau ada Alkitab tidak di sana? Bang, aku tahu, tetapi kalau kalian bawa dalil, kalian yang tunjukkan. Itu udah tunjukkan Matius 16 nomor 18 sampai 19. Iya bang, masalahnya Simon tidak pernah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Bukan ini ditanya kunci kerajaan surga, bukan itu yang dibahas. Simonnya megang kunci itu, kunci surga. Gimana sih kamu ini? Kamu dikasih data ya, jadi kamu dikasih data kau ngeyel. Bukan bang, maksudnya saya itu mau data yang valid gitu. Jadi Matius itu nggak valid, Matius 16. Cobalah tunjukkan bang bahwa Simon itu mengatakan jalan ke. Ya kau baca lah kalau kau punya di situ, kalau kau punya Bible kau baca. Ada bang di sini. Oh berarti di kau nggak ada persiapan. Ya iyalah bang, karena Diskusi apa ini kalau nggak tahu ayatnya ini dia ini, Bang Andi? Kita aja Muslim tahu kok. Jadi pendeta mula-mula gini ya. Aku itu dulu aku ragu dengan masalah beragama bang. Ya serius. Nggak usah curhat, aku nggak mau curhat. Kau dengar dulu ya. Tetapi kenapa aku sampai sekarang menyerahkan diri kepada yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Aku datang dan keluar dari surga, maka aku tahu bahwa yang bisa bawa kita adalah orang yang keluar dan datang dari surga. Secara logika benar, dia bukan lahir dengan hasil berhubungan manusia. Sekarang aku tanya, mau berhubungan, tidak ada urusan. Yang aku tanya sih, apakah Yesus punya kunci kerajaan surga? Itu yang harus kamu jawab. Masa sulitkah pertanyaanku ini dicerna dalam otakmu itu? Yesus punya kunci kerajaan di surga. Ya iyalah, orang yang memegang kunci itu dia, karena dia mengatakan bahwa aku pergi ke situ. Dan jadi dia punya kunci itu. Dia punya kunci itu. Ya iya, karena dia mengatakan bahwa aku pergi ke situ dan dia mengatakan bahwa aku keluar dari situ. Iya. Kamu tidak tahu kunci itu sudah dikasih sama orang? Sama siapa? Simon, Kan sudah dikasih, ketawa dia. Lucu. Tobat aku ini. Sudah Bang, dikasih aku Simon. ini senang diskusi Simonnya di tapi malam. Bang, aku ini senang diskusi pakai data cuman malam ini. Ya, kalian membuat aku happy bang. Sayang, aku tidak bisa buka kamera. Kalau bisa aja aku buka kamera, aku tunjukkan depan kau ayat itu besar-besar sampai apa itu. Bang Andi bisa ndak buka kamera bang? Saya bacain aja deh. Keras kepala anak ini. Dan Matius 16 ya. 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu. Sudah. Itu jelas itu ayatnya udah. Yesus tidak punya kunci itu. Itu persoalannya. Jadi kuncinya udah diserahkan ke Petrus. Iyalah. Jadi sudah tanya. Sudah tanya ada. Jadi bagaimana bisa kamu masuk kerajaan surga kalau Yesus sendiri tidak punya kuncinya? Itu kan persoalannya. Yang punya lucu.
Jadi Simon yang berpengaruh itu. Berarti Simon yang pegang kunci itu bang ya. Iya. Itu tertulis Natal juga begitu. kelahiran Simon, Natal juga kelahiran Ini kamu Simon. kok bantah datanya sih dibacain kok bantah gimana sih kamu? Aduh bang lucu-lucu kita ini ya. Kenapa Kau ya? yang lucu, kau nggak pakai data, kau tertawakan data. Bukan bang, abang kita di sini yang lucu karena ngomongnya lucu-lucu bang. Dia yang punya Alkitab, kok dia yang ketawa. Dia Bang, bilang aku lucu. tunjukkan ini bang buat abang lihat ya. Dengar ya bang ya, ntar ya. Ayat ya, ini. Biar abang itu pikir, oh iya benar ya. Biar Jawab kita itu pakai dulu. data. Jawab, setuju enggak kamu kalau Simon pegang kunci?